Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah project film DC gagal yang pernah dirilis pada tahun 2009, yaitu adalah Justice League Mortal, yang ternyata film ini adalah sebuah film yang menyatukan semua para superhero DC seperti Superman, Batman, The Flash, Wonder Woman, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa film ini bisa batal? So Mario Booster, let's break down this video. Baru-baru ini ada Scooper alias orang dalam yang berusaha untuk membagikan semua thread yang berjudul Justice League Mortal, yang menjadi sebuah project film DC gagal yang dirilis oleh Warner Bros dan juga DC Universe tahun 2009 silam. Well, sebenarnya film apa sih ini? Justice League Mortal ini adalah sebuah film yang menyatukan semua superhero DC yang ada seperti Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Martian Manhunter, Aquaman, dan juga Green Lantern. Bahkan foto leaknya udah bertebaran di berbagai macam situs internet sampai sekarang ini ya. Nah, film ini disutradarai oleh George Miller dan juga Ryan Unicom dan dibintangi oleh DJ Cotrona sebagai Clark Kent alias Superman, Armie Hammer sebagai Bruce Wayne alias Batman, Megan Cale sebagai Diana Prince alias Wonder Woman, Adam Brody sebagai Barry Allen alias The Flash, dan juga ada Jay Baruchel sebagai Maxwell Lord, dan masih banyak lagi ya. Bahkan film ini udah punya naskahnya sendiri. Nah, intinya film ini akan menceritakan tentang seorang penjahat yang bernama Maxwell Lord yang berusaha untuk meretas sebuah satelit Brother Eye milik Batman yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai kelemahan semua para superhero yang tergabung dalam kelompok Justice League ini. Yang dimana ini adalah sebuah project yang namakan Omega Project, dan dia berencana untuk membantai semua para metahuman di DC Universe, termasuk semua anggota dari para Justice League ini ya. Ending dari film ini adalah JL akan melawan Omega Project Army, yaitu sebuah sekelompok tentara super yang terinfeksi oleh nanoteknologi yang dimiliki oleh Maxwell Lord ini ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka ini mengambil sebuah naskah dari komik The Omega Project is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005 silam. Dalam komiknya, ceritanya juga hampir sama, yang mengisahkan tentang Maxwell Lord yang akan mengambil alih AI milik Batman yang bernama Brother Eye untuk mendapatkan informasi kelemahan para Justice League dan menciptakan Omega Project sebagai bentuk eksekusi terhadap para anggota JL ini ya. Nah, Omega ini memiliki sebuah nama singkatan yang bernama Observational Metahuman Activity Construct, yang dimana Omega Project ini juga pernah diangkat dalam film Blue Beetle tahun 2023 lalu sebagai awal terbentuknya DC Universe James Gunn, yang dimana ternyata Omega Project ini adalah sebuah project yang dikembangkan oleh perusahaan Core Industries dengan tujuan untuk membuat sebuah tentara manusia super yang siap dijual ke sebuah black market alias pasar gelap ya. Well, dengan penjahat sekelas Maxwell Lord ini bagus-bagus aja sih ya, karena emang di komiknya Maxwell Lord ini adalah penjahat jenius yang ahli dalam bidang sains dan juga seorang miliarder kaya. Tapi dia punya tujuan yang dimana untuk menghabisi semua para superhero di DC Universe, karena merasa para superhero ini terlalu mendominasi dunia menurut pandangannya dia ya. Ya, hampir sama seperti kayak Lex Luthor ya. Tapi bedanya kalau Lex ini punya dendam pribadi dengan Superman yang merasa jika dia adalah alien berbahaya yang harus disingkirkan. Tapi sayangnya film ini harus batal dibuat karena adanya pemogokan kasus polis Amerika alias WGA Strike di tahun 2007 sampai kepada tahun 2008 yang membuat semua para penulis skripnya bahkan sampai aktor-aktornya akhirnya demo kepada para studio untuk meminta bayaran lebih, sehingga membuat semua film yang dibuat saat itu akhirnya mengalami penundaan dikarenakan tidak adanya biaya yang cukup
untuk memodali film mereka. Dan film ini rencananya akan menjadi sebuah film penebusan dari kesalahan film Superman Returns tahun 2006 silam, yang dimana ternyata film itu gagal di box office ya. Aduh, sayang banget ya. Tapi emang film ini bukan satu universe dengan Superman versi Brandon Routh dan juga Batman versi Christian Bale. Memang gak mungkin banget sih, dikarenakan Christian Bale sebagai pemeran Batman aja udah pernah mengatakan kepada para media jika dia gak akan mau bermain sebagai Batman jika film itu tidak akan disutradarai oleh Christopher Nolan. Sampai segitunya loh dia. Dan katanya jika film ini berhasil dan sukses di pasaran, maka di ending mereka untuk menyiapkan sebuah plot twist untuk sequel selanjutnya, yaitu The Project Crisis on Infinite Earths, yang mengisahkan semua multiverse DC akan menghilang satu sama lain akibat gelombang antimateri yang dibuat oleh Anti-Monitor. Well, kalau ini kejadian itu kacau banget sih, karena belum apa-apa mereka udah masuk kepada tema multiverse, yang which is itu adalah hal yang sangat kecepatan banget ya. Sedangkan saat itu kita belum menambahkan sebuah film solo mereka masing-masing seperti Superman-nya, Batman-nya, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Aquaman, bahkan Martian Manhunter aja kita belum menambahkan sebuah film solo mereka masing-masing. Langsung main ke tema multiverse, yang dimana itu adalah sebuah tema yang sangat sulit untuk dikerjakan ya. Makanya untungnya film ini akhirnya batal dibuat. Dan ini gak ada bedanya dengan zaman-zamannya DCU-nya Zack Snyder, yang dimana semua film-filmnya hancur karena WB pengennya serba cepat dan ingin membalap MCU yang saat itu udah sukses dengan tema Infinity Saga mereka. Ya karena mereka pelan-pelan dan juga bertahap, semua ada progresnya pak, sehingga itu menjadi sebuah mega franchise Marvel Cinematic Universe yang bertahan sampai sekarang ini ya. The problem of evil, and I figured out way back. God is all powerful. The blood on your hands. Bahkan barusan di thread ini ada foto penampakan Martian Manhunter dalam Justice League Mortal, yang dimana aktornya bernama Hugh Byrne ini untuk memakai make up prostetiknya dan lengkap pakai kostum persis dengan versi komiknya. Menurut gua ini adalah kostum yang sangat bagus banget, tapi itu gak cocok dengan aktor Martian Manhunter-nya ya. Sertu say, karena aktornya menurut gua itu terlalu bulky dan juga terlalu gemuk banget, alias modelnya terlalu komik banget dan tidak adanya kesan realistisnya. Begitu juga dengan kostum mereka semua, terutama dengan kostum Batman, yang dimana setelah gua perhatikan mereka ini ambil inspirasi dari komiknya Kingdom Come, yang dimana cowl dan juga armor Batman ini adalah dari Batman versi tua di masa depan alternatif. Dan kostum ini akhirnya dipakai oleh Batman versi Ben Affleck di film JL Snyder Cut, yang dimana kostum ini dipakai oleh Batman ketika dalam mode penyerangan terakhirnya ke markas Steppenwolf. Jadi emang si Snyder ini berusaha untuk mengambil semua inspirasi dari film JL Mortal yang gagal ini sebagai bentuk penghormatan dia kepada film tersebut. Bagus sih, tapi emang plot ceritanya juga sangat berbeda dari karyanya si Zack Snyder ini ya, seperti itu. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai film JL Mortal ini? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menarik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo.